Ngebahas mengenai kanker nasofaring nih. Ini sebenarnya seperti apa sih penyakit ini sendiri gitu, Dok? Ya, kanker nasofaring itu salah satu kanker keganasan pada hidung yang banyak terjadi di penyakit THT. Jadi biasanya kenanya di posisinya di nasofaring, itu letaknya di belakang hidung. Dewasa muda hingga dewasa tua ya. Oke, jarang ya kalau anak-anak ya? Jarang anak-anak. Oke, ini kalau bisa diniin mungkin gejalanya ada nggak, Dok? Sebenarnya bisa dideteksi dini dengan kita tahu atau kita aware sama badan kita. Oh, ini telinga kita ada telinga berdenging, hanya satu telinga. Itu deteksi dini awalnya. Tapi itu terus-terusan gitu, continue. Berdenging terus gitu dan tidak pernah, maksudnya itu hilang gitu. Terus kemudian mulai nanti ada kemungkinan ada telinga terasa penuh, nanti mulai hidung tersumbat, bahkan mungkin dicampur dengan adanya mimisan yang tiba-tiba gitu. Tapi belum tentu yang namanya mimisan langsung saya nasofaring, belum tentu ya. Tapi kalau deteksi dini itu dengan telinga berdenging pada satu telinga, bukan dua telinga, kebanyakan satu telinga. Salah satu antara kiri dan kanan. Iya, antara kiri atau kanan. Oke, ini biasanya pasien nggak menyadari ya, Dok? Nggak menyadari, rata-rata pasien datang udah stadium 3, 4 gitu. Ada jarang pasien yang 2. Oh, banyak menderita? banget, banyak banget. Ini oke. banyak banget. Bahkan sampai segala kalangan ya, ibaratnya mau dia dari menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Dan itu perempuan apa laki yang Nah, sering? semuanya sama. Rata-rata, tapi kebanyakan laki-laki ya. Dan lifestyle itu mungkin yang mempengaruhi ya, misalnya pola makan, pola hidup, misalnya kayak mungkin merokok ada salah satunya ya, sama ya namanya polutan ya, itu juga bisa. Oke, ini pencegahan misalnya kita belum terdeteksi itu gitu, ada nggak mungkin dari pola makan? Iya, pola makan mungkin jangan makan yang siap saji, banyak yang disiap saji atau diawetin, atau yang terlalu banyak yang diasinin ya, kayak ikan asin teri, ya, ikan asin gitu kan, itu kita nggak tahu pengawetnya apa ya. Terus kemungkinan yang kayak dibakar-bakar itu udah pasti, cuman sama yang sifatnya apa ya, yang udah jadi gitu atau dengan banyak pengawet gitu, itu nggak boleh, sangat kayak dihindari. mie ya, maksud saya mie instan. Oke, itu patut dihindari ya, Dok? Iya. Kalau ini, Dok, langkah diagnosis dokter ketika mengetahui apa pasien yang mungkin mengarah ke sana sakitnya gitu, gimana, Dok? Biasanya kita sudah tahu, oh ini kita anamnesis udah pasti ya, nanya itu karena 60% dari diagnosis penegakan yang dia rasakan gitu ya. Dia rasakan apa. Sudah itu baru kita pemeriksaan fisik. Dan itu pemeriksaan fisiknya terus langsung lewat hidung sampai ke belakang. Kita pastiin kalau sudah ada tanda-tanda penebalan pada nasofaring atau belakang hidung itu, kita langsung lakukan CT scan. Ada penunjang lainnya ya, selain teleendoskopi atau nasoendoskopi, lakukan CT scan. Nanti kalau di situ udah jelas nih ada penebalan, baru kita lakukan biopsi. Biopsi itu sama seperti mencubit daging itu sedikit untuk menjadiin sampel. Nanti itu dibawa ke laboratorium patologi anatomi, diperiksa, oh ini sel ganas. Karena itu biasanya nasofaring itu jarang yang menyebabkan penyebabnya adalah sel-sel tumor yang jinak, kebanyakan yang ganas. Itu kita lanjutkan, mungkin ada pewarnaan lanjutan. Kalau sudah terdiagnosis biasanya kita lanjutkan bisa kemo, bisa kemo radiasi, tapi kalau tahap awal biasanya radiasi dulu pada stadium 1, 2 ya. Tapi kalau sudah 2, 3 atau 3, 4 biasanya harus radioterapi, kemoterapi. Itu rutin harus dilakukan? Rutin. Berapa ini sekali biasanya, Dok, kalau kondisinya udah tahap di 3, 4 itu biasanya dilakukan dalam satu siklus 6 kali. 6 kali itu dalam waktu? Iya, dalam waktu bisa aja, karena satu kalinya itu per 2 minggu, jadi 2 minggu kali 6. Kali 6. Dan itu bisa hilang total atau masih bisa kambuh gitu, Dok? Tergantung jenis tumornya. Yang ganas itu jenis apa, karena banyak yang ganas macam-macam. Walaupun ganas jenisnya juga banyak. Jadi kalau semakin dia stadiumnya tinggi, kemungkinan untuk habis total kayaknya agak sulit. Jadi biasanya yang
hasilnya akan baik tuh di stadium 2 atau 3. Berarti harus terapi terus ya kalau udah stadiumnya 3 Apalagi 4. kalau udah ada tonjolan, benjolan, sudah telinga berdenging ini terus ada benjolan nih di leher, Benjolannya di mana, Dok? di bawah telinga. Oh, bukan di Bukan, dalam ya? enggak, tapi benjolan di sini kan udah pasti di belakang hidung. Tapi yang ada tambahan itu namanya anak sebar atau suatu kita bilangnya metastasis ke kelenjar getah bening. Jadi dia menyebar. Iya, dan kadang orang salah persepsi, datang sudah ke bedah tapi karena benjolan di leher, dia tidak menyadari kalau di hidungnya duluan gitu. Tiba-tiba sudah di dokter bedah, ternyata indungnya ada di nasofaring. Nah, itu yang suka terlambat yang begitu. Tiba-tiba dia udah lemes gitu. Itu agak sulit. Balik lagi tergantung fisik pasiennya. Kalau pasiennya itu kuat, semangat, mungkin akan lebih baik prognosanya ya. Walaupun ya namanya prediksi dokter kan nggak ada yang tahu, itu biasanya prognosanya beda-beda. Di luar terapi ada obat yang dikonsumsi gitu maksudnya? Nggak ada. Itu kalau obat yang dikonsumsi lebih ke gejala. Misalnya gejalanya dia sakit kepala, kita kasih. Lebih ke penenang untuk sakit kepalanya. Iya, benar. Atau ke apa yang dikeluhkannya aja. Jadi untuk menghilangkan tumornya yang benjolan itu sendiri itu operasi? Dengan radio kemoterapi. Kalau operasi itu hanya mengambil dagingnya sedikit. Untuk terapi utamanya adalah kemo radiasi. Jadi itu langsung ke akar ibaratnya ya? Betul. Disinar dan dikasih terapi infusannya. Itu sejauh pasien dokter terkait penyakit ini gitu, ada nggak yang di stadium 3 atau 4 tapi bisa sembuh gitu, Dok? Banyak juga. Bahkan masih sering kontrol setiap 1 tahun sekali. Kuncinya itu ya, kontrol. Iya, kontrol dan konsisten dalam terapi ya. Harus taat gitu. Misalnya datang bulan ini tanggal ini datang, tanggal ini bulan ini datang, jangan terlalai mentang-mentang sudah sembuh, udah enak terus dia langsung yang nggak datang, padahal itu masih dalam pemantauan. Karena kita dibilang tuh belum tentu total habis. Jadi harus continue. Setelah dinyatakan yang rutin kemo 6 kalinya, nanti dinyatakan lebih kendor gitu ya. Nanti berarti stop terapi, kita pantau setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, atau setiap 1 tahun sekali. Nanti kalau udah di 1 tahun sekali itu dia nggak apa-apa, berarti ya cukup. Tapi kalau memang nanti di tengah jalan atau nanti setelah 1 tahun sekali itu masih ada, mungkin ada terapi tambahan itu lagi sama. Berarti maksimal 1 tahun itu kalau memang dinyatakan bersih sembuh berarti ya? Bisa dikatakan sembuh ya, atau sudah membaik lah. Sudah membaik. Ini ada nggak, Dok, keturunan gitu? Ada nggak faktor itu? Bisa. Ketika orang tua punya. Ada penelitian mengatakan itu bisa keturunan. Tapi di luar pola hidup ya? Tapi nggak menutup kemungkinan kenanya bukan di nasofaring juga, bisa jadi CA yang lain gitu. Maksudnya seperti apa tuh? Misalnya CA lidah atau CA gusi gitu. Jadi nggak mesti CA nasofaring yang sama. Tapi walaupun orang tuanya dari nasofaring, nanti di anak yang lain gitu. Karena itu kebanyakan begitu. Karena mempunyai gen itu gitu ya. Ada gennya. Cuman nggak semuanya yang diserang. Dan nggak semuanya nurun ya, Dok? Iya. Makasih waktunya, Dokter. Sama-sama.